Guys, gimana kabar kalian di tengah pandemi ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, ketemu lagi di Eros TV Sharing. Nah, pertemuan kali ini gue mau info ke kalian tentang bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini, dan sekaligus gue mau ngasih market outlook buat kalian yang pengen tahu kemana sih arah pergerakan pasar ke depan. Tanggal 17 September kemarin, BI memutuskan untuk menahan suku bunganya atau BI 7 days reverse repo di level 4%. Kenapa sih nggak diturunin aja padahal ekonomi Indonesia sedang lesu? Nah, ini analisa menurut gue. COVID-19 growth secara nasional per 16 September lalu masih tinggi, mencapai level 2.000 sampai 3.800 orang terinfeksi tiap harinya. Nah, ini yang menyebabkan Pak Anies akhirnya melakukan PSBB lagi di Jakarta. Cuma ya impact dari PSBB ini kemungkinan akan menekan laju perekonomian kita. Pada kuartal kedua saja ekonomi kita sudah minus 5,32%. Lalu di kuartal 3 mau jadi berapa? Kemungkinan masih akan minus. Apalagi kita lihat inflation rate terakhir kita berada di level 1,32% dari sebelumnya 1,54%. Inflasi itu menggambarkan kekuatan daya beli masyarakat kita loh. Ketidakpastian pasar juga masih sangat tinggi. Kita tahu US dan China, mereka berseteru tentang perang dagang. Perseteruan mereka itu membawa dampak buruk buat perekonomian kita. Bahkan akhir-akhir ini Amerika menstate bahwa China melakukan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang, China, dan Amerika akan memberikan sanksi berupa pengurangan impor atau pengurangan memakai produk kapas dari China. Ada kabar baik nih guys, dari data-data ekonomi lainnya, cadangan devisa kita naik menjadi 137 miliar US dollar dari sebelumnya 135,1 miliar US dollar. Kemudian trade balance kita juga masih surplus di angka 2,33 miliar US dollar. Selanjutnya kalian pernah dengar nggak AstraZeneca dan Oxford University? Pasti pernah dong. Nah, mereka itu kandidat terkuat untuk membuat COVID-19 vaksin, dimana sekarang udah memasuki tahap uji coba ketiga loh guys. Nah, mudah-mudahan nih mereka berhasil membuatnya sehingga kondisi ketidakpastian pasar semakin berkurang. Tapi kemarin sempat berhenti sih guys, karena ada efek samping ke sukarelawannya. Tapi selang beberapa hari mereka mulai melanjutkannya lagi. Dari semua sentimen yang tadi gue sebut, nah gue memprediksi nih guys, prediksi loh guys. Nah, gue memprediksi bahwa rupiah akan berada di level 14.800 sampai 14.950. Karena di situ kalau gue melihat secara teknikal ada namanya shadow resistance di angka 14.925. Nah, selama ini rupiah belum menembus ke angka itu 14.925 maksud gue, dan belum menembus ke angka supportnya di 14.800. Jadi kemungkinan masih akan sideways di level itu. Kalau kalian udah nonton video gue sebelumnya, ada tuh level rupiah seperti yang gue sebut tadi. Lagian BI juga menahan suku bunganya di level 4%, sehingga kemungkinan rupiah masih dapat bekerja lebih baik lagi. Kenapa sih BI nggak nurunin suku bunga saat ini? Gue kasih contoh nih guys. Misal BI nurunin suku bunga saat ini sebesar 25 basis point misal. Nah, sebelumnya suku bunga simpanan, misalnya gue punya uang, gue nyimpan di bank, gue dapat bunga 5%. Setelah BI menurunkan 25 basis point, suku bunga gua yang gue terima jadi 4,75%, dikurangi dengan inflasi. Misal saat ini inflasinya sebesar 1%, jadi real return investasi gua senilai 3,75%.
Tapi kalau BI nggak nurunin suku bunga, maka suku bunga simpanan gue tetap 5%. Nah, 5% dikurangi 1%, gue terima 4% itu sebagai real return investasi gue. Jadi kalau diturunin suku bunganya saat ini, maka investasi di Indonesia jadi nggak menarik nih guys. Kalau investasi di Indonesia nggak menarik, rupiah bisa ditinggalin. Kalau rupiah ditinggalin, dikhawatirkan bisa menembus ke angka di atas 14.950. Ya tentu bisa ke level 15.000 ke atas. Nah, itu yang akan menjadi bahaya. Sehingga BI tetap menahan suku bunganya di level 4%. Ya nih guys, BI decide to keep interest rate at 4% to maintain rupiah stability guys. Kita udah bahas bareng mengenai kenapa sih BI nggak menurunkan suku bunganya, kenapa BI menahan suku bunganya saat ini. Nah, karena itu dukung terus channel ini supaya gue bisa upload lagi video yang lebih menarik dengan cara like, comment, subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.